Nah, pasangan ini memadukan pasangan yang memiliki visi, ketegasan, dan akan menjaga anggaran yang dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan majunya pasangan Andika Hendi, tentu bikin lawannya itu gemeter. Halo, ketemu lagi di Ngopini Politik dengan Begawan yang paling anyel sak dunia ini. Dan wingi kemarin saya juga banyak dikomplain orang ya, karena nganyel kayak itu tadi. Sebab kemarin ngompol itu kelewat ngangkat pasangan Anis Rano Karno. Ya ben kaya, ya wes lah. Diterima aja nasib konten yang kelewat diproduksi. Masa wis keliwat rekaman terus dikirimkan baru dapat kabar ternyata nggak jadi diumumkan pasangan itu. Ya enggak apa-apa. Biar jadi analisis para penonton ngompol. Nah, di media saja sebenarnya sudah banyak yang memberitahu. Orang mau kuwi wae lah, Pak Anies ya wis batikan abang padahal itu. Lah makanya Om Begawan menganalisa, wah ini pasangan Anis Rano Karno ini. Nah, keluar dari rumah. Lah tak kira itu mendatangi tempat pengumuman di DPP PDIP. Oh, kok ora tumen di sana. Sedangkan kandidat yang lain kayak Bu Airin, Pak Andika, serta calon lain terlihat di sana. Lalu Pak Anies ternyata nggak ada di sana. Saya tidak nemoni di sana. Sementara kita skip dulu lah untuk Jakarta, biar aja. Biar diulek-ulek sama partai-partai lah. Biar diobok-obok, digoreng-goreng dulu, nunggu perkembangan baru, terbaru nanti Om Begawan kupas besok ya. Nah, jelang azan duhur, ini giliran Golkar nih, geletak. Ya akhirnya pasrah bongkoan kalau orang Jawa itu. Wes sak karepmu dikapake manut lho. Diperkosa karepmu. Manut dan mendukung pasangan Airin Rahmi dengan Ade Sumardi yang jadi kandidat calon gubernur Banten. Nah, jadi akhirnya mendapat rekomendasi dari PDIP. Nah, kata Bu Airin, penugasan dari partai sudah diberikan 3 tahun yang lalu sebenarnya oleh Golkar itu. Tapi 4 hari yang lalu penugasan itu dicabut. Ora loro ati. Bu Airin loro ati sampai menangis loh. Wajah cantiknya itu kalau menangis sakit. Nah kemarin akhirnya dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Dipasangkan sama kader PDIP. Ini pertanyaan saya ini. Bu Airin ini masih di Golkar apa sudah masuk ke PDIP? Sudah kader PDIP? Ini pertanyaan Begawan ini yang harus dijawab. Lah siang tadi Golkar yang sempat ngedukung Andra Soni sama Dimyati Natakusuma menarik diri ya, ini Golkar ya pelin-pelan ora konsisten. Partai gede, partai ciamik, partai lama ora iso konsisten, pelin-pelan esok tempe sore dele. Walah, akhirnya putar balik, pilih ngusung Mbak Airin sama Ade Sumardi. Ya ora apa lah, Golkar sekali-sekali ya tunduk sama PDIP. Ini kejutan. Dan dalam 1-2 hari akan banyak perubahan atau dinamika yang terjadi. Nah, lain waktu ngompol akan bedah soal Pilkada Banten ini secara detail ini. Tentang siapa Mbak Airin, tentang siapa Mas Ade Sumardi. Biar masyarakat paham, sisan kampanye lah. Nah, sekarang kita bergeser ke Jawa Tengah. Ini Banten, DKI lupakan dulu aja, ini sekarang ke Jawa Tengah. Enggak dinyana-nyana dan disangka di Jawa Tengah muncul nama Pak Jenderal Andika sama Pak Hendrar Priadi. Padahal seminggu yang lalu Om Begawan sudah ngonten itu akan muncul 2 jenderal yang akan bertarung di Jawa Tengah dan ini terbukti. Nah, atau manggilnya kalau Pak Hendrar Priadi itu biasanya dipanggil Pak Hendi itu ya, Pak Hendi, Hendrar Priadi itu. Kedua orang ini, Pak Andika dan Pak Hendrar Priadi ini kualitasnya nggak main-main. Oh, ini barang kelas A ini. Orang ecek-ecek ini. Dicalonkannya mereka berdua, genah membahagiakan kita wong Jawa Tengah. Wong Jawa Tengah siap-siap bahagia ini untuk memilih Pak Andika sama Mas Hendi ini. Level mereka itu level menteri loh. Oh, jangan salah.
kelas pemikirannya mereka itu di tingkat nasional, bukan tingkat daerah, bukan tingkat bagi sembako. Tingkatnya bagi sembako, mau elu-elu itu mau nyalonin wali kota dan bupati yang tiru-tiru bagi sembako itu serasa dipilih wae itu ngerusak generasi mendatang menjadi generasi pengemis itu. Jangan dipilih kalau seperti itu. Nah, lantas kenapa mereka ditugaskan di daerah? Padahal dia tingkatnya menteri. Apa gak iman-iman itu Pak Andika Perkasa itu bintangnya 4, jenderal. Tapi dia sudah purnawirawan. Nah, justru itu bila tidak ditugaskan di kepala daerah tingkat provinsi 5 tahun mendatang beliau itu nggak di posisi manapun. Nah, saya kira the end mandek. Lah 5 tahun yang akan datang orang untuk jalan. Makanya oleh PDIP ditugaskan di daerah dulu. Kan Pak Andika Perkasa baru saja pensiun dari militer. Jadi harus bergerak dari bawah dulu di tingkat provinsi. Wah, apa-apa hebat. Kan tidak mungkin mereka diangkat jadi menteri langsung. Sebab pemenang Pilpres itu kan dari sono, bukan dari PDIP. Bukan dari sini. Lah dipasangkannya Pak Andika sama Pak Hendi, Mas Hendi itu marahi hatiku itu bunga. Hatiku itu berbunga-bunga hatinya Om Begawan ini. Om Begawan itu senyum loh, mesti awet enom, awet sehat dan awet ganteng gitu. Ya, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mega, Bu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan. Nah, PDIP Perjuangan di setiap putusannya itu terlihat serius, orang elu-elu kayak partai-partai yang sebelah. Rono meru rono kayak bebek wae. Sana ikut ke sana, rubuh-rubuh gedang. PDIP enggak. PDIP itu konsisten dan serius memikirkan calon-calonnya. Tidak main-main. Juga tidak mau menggantung nasib orang. Lala memangnya juga di ghosting Wipena. Ora itu. Ditempatkannya mereka di Jawa Tengah. Pak Andika Perkasa dengan Mas Hendi itu demi kepentingan jangka panjang. Sekaligus ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah yang kemarin dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo 2 periode dengan peningkatan pembangunan yang signifikan. Lah minimal lah mempertahankan Jateng tetap kandang banteng, merah menyala. Meskipun Begawan itu bukan orang partai loh. Dulu. Lah penurunan suara hasil Pilpres dan pemilu kemarin itu akhirnya dievaluasi secara serius. Dan pilkada besok diharapkan semua kesuksesan pada pemilu 2019 maupun pilkada 2017 dan 2020 dikembalikan lagi. Marwahnya supaya dikembalikan lagi. Harga dirinya supaya tetap kuat. Nah, sudah pada tahu belum? Pak Andika sama Pak Hendi itu siapa? Awang mereka bekas pejabat publik, ya pasti ngerti lah. Nah, sebagai kontainer, ini Om Begawan mesti kembali nih mengupas latar belakang mereka supaya yang milih nggak ragu-ragu tuh yang milih Pak Andika sama Mas Hendi ini. Soalnya bangsa kita itu suka lupa, suka maksudnya sering tidak ingat itulah, bukan suka melupakan, sering tidak ingat, apalagi jelang coblosan. Begitu menerima bingkisan nompo sembako tas ijo dapat amplop langsung amnesia, hilang ingatan. Ngeblank apa itu? Makanya ini harus paham siapa calon pemimpin yang harus kita pilih. Nah, masa sih hanya karena barang atau duit ratusan ribu kita mempertaruhkan masa depan rakyat 5 tahun mendatang. Iso delosor. Kalau nggak bisa mimpin, daerahnya bisa kacau balau. Ini jangan terulang lagi lah. Terlena, terlupa, terlali, dilalikan. Ya eling lah, emot, milih orang yang tepat saja lah. Jangan terlena kayak lagu dangdut aja. Masyarakat harus memahami. Nah, sebenarnya punya rekam jejak apa sih Pak Andika sama Pak Hendi ini kok dipilih menjadi calon gubernur oleh PDI Perjuangan? Ini yang perlu kita tahu. Lah namanya calon gubernur yang ditugaskan partai tentu ya orang pilihan, orang sembarangan nyopot yang dalan dijokke. Bukan, penuh pertimbangan.
Ya toh, dedikasinya seperti apa, integritasnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Teliti PDI Perjuangan. Bukan orang sembarangan lah. Soalnya beban atau tanggung jawabnya itu besar. Menyangkut hajat hidup rakyat di Provinsi Jawa Tengah. Dengan 36 kabupaten kota. Lah tugas mereka itu melayani masyarakat. Makanya dicari kandidat yang pernah atau setidaknya punya pengalaman. Nah, sekali lagi loh, mereka itu ditugaskan oleh partai sekaligus sebagai syarat mendaftarkan calon kepala daerah. Berarti nyebutnya apa? Ya petugas partai. Ditugaskan partai. Nah, sing nugas ke begawan kuwi wakil ingkang nyuli rembug gitu. Tapi kalau yang nugaskan partai ya itu petugas partai. Lah ngono kuwi kabeh kandidat kepala daerah ya gitu. Masa nggak mau mengakui sebagai petugas partai? Wah ini ya kae lho. Cah kae lho. Ora gelem mengakui petugas partai. Mbok kira petugas partai itu apa ta? Mo. Iya. Ya yang nggak mau mengakui ya mau Mulyono itu. Tahu Pak Mulyono. Ya enggak ya Pak RK sama Pak Suswono ya petugas partai sama yang mau maju di DKI. Enggak usah mengingkari lah gitu loh. Nah nanti bila sudah terpilih, ini partai yang mengajukan partai sebagai syarat pengajuan calon kepala daerah ditugaskan oleh partai. Nanti kalau sudah terpilih baru bisa dilepas. Sebutan petugas partai itu baru dilepas. Melainkan jadi petugas rakyat. Melayani rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Itu pemimpin sing ngape orang pelin-pelan. Ngono jarene nglarani ati. Diomongi petugas partai. Terus tato, pingget, terus rungkat, pitulasan manggil penyanyi, nyanyi ini rungkat. Oh, dibanding-banding, enggak seperti itu. Lah akhirnya kan kemudian melupakan partai yang menugaskan, yang melahirkan, yang membela, yang membantu, yang mencalonkan. Lah bahkan itu simbol itu malah mau mengkerdilkan partai yang membuat dirinya berada di puncak karier politiknya. Lahir dari rahim PDI Perjuangan. Ini yang mesti dipahami bersama. Masyarakat harus paham ini. Walaupun sudah beralih jadi petugas rakyat, dari petugas partai, atau sudah jadi kepala daerah, atau batasan-batasan rambu-rambu yang mesti dipegang itu harus dijaga. Ada batas-batasannya. Ideologi partai harus kuat. Mesti tercermin dalam kepemimpinannya. Harus itu. Sebab itu yang membedakan seorang yang dicalonkan dari partai A, partai B, partai C, dan seterusnya. Kalau itu dicalonkan dari PDI Perjuangan harus menggambarkan ideologi partainya. Nasionalisme, marhenisme, iya toh, Pancasilaisme, harus itu. Nah orang nyemplung kali wae rasa itu lah. Nah rambu-rambu lain yang juga dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lainnya. Nah ini kembali ke Pak Jenderal Andika Perkasa dan Pak Hendi, Mas Hendi lah. Keduanya ini tercatat punya rekam jejak yang sangat baik. Jenderal Andika semua orang dah tahu. Wah, beliau mantan Panglima TNI dengan 4 bintang di pundaknya. Pimpinan tertinggi di militer. Sebuah jabatan yang tidak mudah didapatkan seorang prajurit. Hanya prajurit yang punya integritas, dedikasi, yang bisa menggapainya. Ya, salah satu atau beberapa prestasi yang kita kenang dari Pak Andika ini sewaktu jadi Panglima adalah menghapuskan syarat tes keperawanan bagi calon prajurit wanita. Ini satu yang selalu dikenang ini. Juga menghapus syarat bekas keterkaitan dengan organisasi terlarang PKI. 2 hal yang penting dan substansial ini menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ingin menjadi prajurit TNI. Dulu itu ada banyak loh prajurit gagal melewati itu. Meskipun begitu kemampuan calon prajurit dibutuhkan negara. Bagi yang pengen nyimak alasan mengapa 2 syarat itu dihapus, bisa nyimak ngompol, tonton lagi aja itu. Ngompol episode 609 kalau nggak salah. Ya sebulan yang lalu lah. Itu bisa Anda simak. Wes tak kupas di sana komplit. Nah, Pak Andika ini pula yang tak segan menegur anak buahnya.
ketika ada rapat melalui Zoom, ada yang ngantuk, tidak fokus. Beliau bukan individu yang pura-pura bangun pencitraan, enggak. Walaupun punya bintang 4 emas di pundaknya, tidak segan-segan bergaul dengan siapapun. Sama tukang yang merenovasi Mabes TNI, mau berbincang dan ngobrol dengan tukang sampah, prajurit paling bawah sampai atas, dia biasa aja. Jasanya pada TNI tak kalah besar. Kemampuannya memimpin militer, menjaga martabat TNI, kita jadi naik kelas loh TNI. Lantas siapa Pak Endi? Kalau Pak Andika tadi sudah jelas secara detail. Lalu Mas Hendi itu siapa? Bagi warga Semarang seperti Begawan ini, tentu gak asing lagi lah. Lawang beliau itu menjabat wali kota 2 periode loh. Dan sekarang Pak Hendi masih menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan atau LKPP hingga sekarang. Masa kerjaannya di LKPP sudah menginjak 2 tahun ini dan tidak pernah tersangkut kasus. Padahal kita tahu loh, urusan pengadaan barang dan jasa ini, rawan. Tersangkut hukum kong-kalingkong itu, wah ngeri deh. Ngeri bos itu. Tapi Mas Hendi ini kuat. Ini membuktikan bahwa dia calon pemimpin yang kita butuhkan, bos, warga Jawa Tengah, termasuk Begawan ini. Namun semua berjalan dengan baik dan lancar ketika dipegang oleh Mas Hendi di LKPP ini. Dari Pak Hendi pula, Presiden sempat menegur banyak kepala daerah yang masih suka mengimpor barang luar negeri. Meskipun akhirnya Presiden juga impor sendiri. Ya meskipun ada barang sejenis diproduksi dalam negeri itu. Nah, pasangan ini memadukan pasangan yang memiliki visi, ketegasan, dan akan menjaga anggaran yang dipakai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan majunya pasangan Andika Hendi, tentu bikin lawannya itu gemeter. Lawannya itu pusing 7 keliling minum obat migrain ini. Obat pusing kepala ini. Mumet ini mesti kalau melihat lawannya Pak Andika sama Hendi ini. Nah, kabar mau diusungnya Pak Lutfi sama Gus Yassin. Hingga sekarang belum terdengar. Masih maju, mundur, cantik. Maju, mundur, cantik. Kayak Syahrini aja. Nah, hingga sekarang belum terdengar, masih meneng-menengan. Nah, padahal hari ini, hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29 hari Kamis besok. Apakah peta pertarungan di Jawa Tengah hanya ada 2 calon kepala daerah atau malah bertambah? Nah, keluarnya 2 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 pasti merubah situasi politik. Berubah total. Dan Mulyono mesti mumet ini. Lah iya, partai-partai hanya menunggu kemauan si Mulyono saja. Ya enggak lah, malu. Partai politik ingah-ingih itu. Punya semangat itu loh, punya kekuatan marwahnya itu ditegakkan. Harga diri, Bung. Partai politik aja beliat-beliut. Ingat loh, usia partai politik itu bakal lebih panjang dibandingkan usia manusia. Mengikuti kemauan satu orang yang sebentar lagi masa jabatannya habis. Habis pula kekuatannya. Dan umurnya ya akan terbatas. Apa menungso mau nelungsungi. Itulah, selamat untuk Pak Andika Perkasa dengan Mas Hendi. Semoga menang dan berjaya di Jawa Tengah. Salam ngobrol, salam Begawan. Dadah.